kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Lumbung Jogja, persembahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Sudah berbagai topik kita bahas tadi terkait dengan peredaran dan penyediaan benih bersertifikat di DIY, di mana yaitu tadi benih yang berkualitas bersertifikat ini menunjang keberhasilan dari produksi pertanian dan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur pengawasan dan juga sertifikasi benih ini ada Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian. Kita kembali ke Pak Sugeng ini Pak, berkaitan dengan benih yang bersertifikat ini kan sangat penting sekali ya untuk menunjang produksi pertanian yang berhasil dan nanti juga ada kontinuitas setelahnya seperti itu. Nah ini ada institusi yang mengatur untuk benih bersertifikat ini. Seberapa pentingnya Pak? Pastinya begini ya, jadi kalau bicara perbenihan tentunya kita juga mengawal sejak dari pengembangan benih itu sendiri sampai dengan pengawasan. Karena pada dasarnya di BPS BP2 MPPT di kami ini memang ada dua seksi, yang satu untuk pengembangan benih itu sendiri, ya dari penanaman, pendampingan, terus kemudian pengawasan. Artinya kalau pengawasan itu sampai dengan peredaran ya Pak Pardi, Pak Presiden. Jadi memang kami itu bertugas dari hulu sampai hilir untuk ketersediaan benih. Meskipun dalam tanda kutip Mbak Anes, tentunya ada stakeholder lain yang kemudian ikut berkecimpung di situ ya, seperti Pak Pardi ini sangat penting untuk produsen benih untuk berkecimpung di situ. Kan nggak mungkin dinas membuat, mengawasi, menjadi pedagang, kan nggak mungkin. Ini jeruk makan jeruk, nggak boleh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya dalam rangka untuk mengawal itu tentunya ada program-program yang dilaksanakan oleh dinas di bidang perbenihan ya. Yang pertama ini tentunya bagaimana kita juga memberikan bantuan benih kepada para penangkar. Karena penangkar itu kalau tidak dibantu benih yang akan ditangkarkan, dikembangkan, nanti benihnya jelek kalau tidak ada jaminan dari pemerintah. Kemudian yang kedua tentunya pembinaan pada produsen ya, produsen benih. Supaya dalam rangka mereka bergerak di bidang benih ini juga clear dari sisi mutu, clear dari sisi jumlah, clear dari sisi harga. Ya, karena pada dasarnya petani akan mendapatkan value lebih tinggi manakala dia menjual benih daripada menjual untuk konsumsi. Pramilo arah kami untuk DIY yang sempit ini ya mestinya lebih baik kita itu menjual benih daripada menjual untuk konsumsi, meskipun tidak boleh melupakan kebutuhan konsumsi masyarakat. Terus selanjutnya tentunya kami juga selalu memotivasi kepada masyarakat tani kami, ya, para penangkar untuk kemudian tertarik mengusahakan benih. Kemudian juga kita bentuk beberapa desa mandiri benih. Dalam arti ya desa itu juga menjadi produsen dari teman-teman petani, tapi juga dia pada saat tanam itu tidak perlu beli dari luar wilayah itu. Jadi bisa mencukupi dirinya sendiri. Ini yang kemudian program-program ini yang di dinas ini memang kita push supaya clear ya. Karena benih ini memang sangat penting. Meskipun ya beberapa kendala hambatan mungkin nanti kami akan aturkan lebih lanjut. Memang tidak semulus yang kita programkan ya. Meskipun didorong oleh Bapak Ibu Ketua anggota Komisi B yang terhormat, tapi pastinya di lapangan kan banyak kendala hambatan yang terkadang itu menjadi ya bukan batu sandungan lah ya Pak Pardi, kerikil tajam lah dalam rangka kita memenuhi keinginan harapan kita bersama untuk penyediaan benih minimal untuk wilayah kita sendiri. Seperti itu Mbak. Baik, jadi itu tahapan-tahapan yang nanti para produsen ini maupun pengedar benih bisa mendapatkan sertifikasi itu tadi ya Pak ya. Nah dari Pak Supardi sendiri seperti apa melihat pendampingan dari institusi pemerintah, dari balai untuk bisa membantu para produsen benih ini supaya nantinya bisa menghasilkan benih yang unggul? Ya, terima kasih. Jadi kalau kami menilai fakta di lapangan, petugas-petugas yang ada di lapangan yang biasa disebut dengan PBT ataupun pengawas benih tanaman. Ya, ini memang sudah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik itu pengawasan di lapangan sekaligus di situ pendampingan.
terutama kepada produsen-produsen baru Pak Sugeng. Jadi di Yogyakarta ini setidaknya ada 19 desa mandiri benih dan ini memang diperlukan bantuan pendampingan dari PBT itu sendiri, dari teman-teman yang ada di BP3 MPTP. Nah, terkait dengan ketersediaan dan kesiapan teman-teman yang ada di lapangan, ini bisa melihat potensi dan peluang yang ada. Jadi sebenarnya untuk Yogyakarta ini sebenarnya cukup memadai bila mana produksi benih itu ditingkatkan masih cukup luas. Karena apa? Dari segi luasan lahan ataupun pemasaran yang masih longgar, ini masih cukup menjanjikan. Artinya peluangnya untuk mencapai tadi seperti Yogyakarta bisa mandiri benih itu sangat-sangat besar peluangnya Pak. Apalagi dari produsen ini sebenarnya juga antusiasme dan mereka terus ingin mengembangkan itu juga besar ya Pak ya. Iya, betul. Cuman mungkin yang perlu dihadapi kendala-kendalanya adalah untuk mencapai sampai misalnya tadi kan baru 60%, bisa sampai 100% itu apa saja yang kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan Pak, mungkin yang menjadi kendala? Iya, jadi ada beberapa kendala. Jadi secara teknis itu secara umum semua produsen yang ada di Jogja itu sudah mampu membuat benih dengan kualitas yang tinggi. Artinya sesuai dengan standar kelulusan yang ditentukan oleh BP3 MPTP ataupun BPSB. Jadi benih itu kalau tidak lulus itu ya tidak lulus, Mbak. Jadi ada syarat tertentu, contohnya kadar air. Kadar air itu maksimal 13%. Jadi ketika kadar airnya lebih dari 13%, maka itu sudah tidak lulus, harus diulangi penyembuhan lagi. Kemudian yang kedua, benih yang bagus itu memiliki CVL ataupun campuran varietas lain, ini tidak boleh lebih dari 2%. Ini yang bisa dibuktikan di lapangannya. Kemudian yang paling utama adalah daya berkecambah. Jadi ataupun daya tumbuh. Batas minimal untuk bisa lulus menjadi benih itu adalah 80%. Jadi ketika benih yang diusahakan itu kurang dari 80%, sebagus apapun itu tidak bisa diterbitkan sertifikat ataupun label. Dan yang terakhir adalah benih murni, ini juga sama, yaitu kira-kira 98%. Dan kotoran benihnya ini maksimal 2%. Jadi syarat-syaratnya untuk bisa lolos menjadi benih itu standarnya seperti itu. Jadi dan itu diberlakukan sama, artinya memang harapannya nanti semua lahan-lahan yang memproduksi benih itu sendiri punya kualitas yang sama ya Pak ya. Iya. Baik, ini kalau dari mitra pemerintah sendiri untuk dorongan seperti apa Pak yang memudahkan mungkin dari regulasinya untuk supaya adanya anggaran juga untuk mendukung kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, Pak? Ya, tentu terhadap kondisi yang ada, kami sebagai mitra pemerintah di legislatif tentu sangat mendorong ya bahwa bagaimana supaya DIY ini nanti menjadi daerah yang mandiri benih. Sebenarnya tidak hanya mandiri benih ya, sampai pada mandiri pangan tadi ya. Nah, itu yang menjadi harapan kami. Secara globalnya seperti itu. Tentu dengan berbagai hal yang menjadi target dari program-program yang ada di Dinas Pertanian itu, kami akan mendukung dengan anggaran-anggaran yang maksimal begitu. Supaya cita-cita kita bersama terkait dengan pembangunan pertanian yang nanti sangat mendukung dari sisi ketahanan pangan itu nanti akan tercapai. Nah, maka tentu terhadap stakeholder ya, seperti Pak Pardi ini kan salah satu ya stakeholder dari sisi dunia pertanian. Walaupun ini juga satu hal yang sangat menentukan ya, menentukan dari sisi apapun ya. Kalau benih itu tidak bagus ya,
nanti dampaknya juga pada hasilnya. Tentu hasilnya kurang bagus, petani juga jadi lemah gitu. Jadi nggak semangat lagi untuk menanam dan sebagainya. Hasilnya jelek. Pada akhirnya tadi itu produksi turun, hasil bagi para petani juga akan menurun. Tentu ini menjadi sebuah PR besar bagi kita semuanya tentunya. Sehingga kita berharap ya dimulai dari perbenihan ini kita tingkatkan produksi pertanian kita dengan berbagai program yang nanti tidak hanya dari stakeholder dari Pak Pardi dan kawan-kawan, tapi bagaimana meningkatkan SDM-nya juga terhadap para petani kita. Mungkin satu benih dengan yang lain, perlakuan cara tanamnya mungkin juga ada trik-trik tertentu ya gitu. Nah, ini juga saya kira karena beda lahan, beda pengairan juga saya kira ada perbedaan ya dari sisi pengelolaan pertaniannya. Ya, baik Pak, semakin menarik nanti ini kita akan bahas kembali di sesi berikutnya masih di Lumbung Jogja. Tetap jangan kemana-mana pemirsa, kita jeda terlebih dahulu.